Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today, as you guys see on the screen, I would like to discussing about conditional sentences. You can find this material on 11 Degrees Vocational School or maybe in senior high school. Okay, before that, I would like to tell you about conditional sentence type 1, type 2, and type 3. But before that, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Okay guys, let's jump to the material. Conditional type 1 is a possible situation which could happen. We use to express realistic situation, plans, and things that are very likely to happen if we do something. Jadi tipe conditional pertama ini adalah situasi yang memungkinkan bisa terjadi gitu, di masa sekarang atau yang akan datang, untuk mengekspresikan situasi yang realistis, bisa terjadi sekarang, bisa berupa rencana seperti itu. Oke, atau kita sebut sebagai tipe harapan. Oke, ini strukturnya adalah if, kemudian di simple present, dan jangan lupa di tengah kalimat ada koma bila if-nya berada di depan. Kemudian main clause-nya subject, kemudian will, and then verb 1. Saya ingatkan kembali, rumus dari simple present adalah subject and verb 1. Sebagai contoh dari conditional tipe 1 adalah if I have enough time, I will watch TV. Jika saya memiliki cukup waktu, saya akan menonton TV. Nah, ini adalah kondisi mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin saya akan menonton TV, begitu. Oke, contoh yang lain, if you come tomorrow, we'll be happy. Jika kamu datang besok, kami akan senang. Nah, besoknya kan belum terjadi, maka menggunakan simple present. Kemudian we will be happy menggunakan verb 1 karena jadi mungkin saja dia akan datang atau tidak. Jadi bisa datang atau tidak gitu. Oke. Next, conditional sentence tipe 2. The situation of these types is untrue in the present or to express things that probably will not happen. This can be imaginary things that are simple impossible or just very unlikely. Jadi kita bisa simpulkan dengan mudah secara seperti ini. Tipe kedua ini maksudnya adalah hayalan atau hanya mengandai-andai saja karena tidak benar di kondisi saat ini. Jadi unreal condition in the present or future. Karena bertentangan dengan kenyataan yang saat ini sedang terjadi, maka kemungkinan terjadinya pun sangat kecil. Dan ini strukturnya adalah if, kemudian past tense, kemudian koma, dan subject, would or could, dan menggunakan verb 1. Atau bila ada yang lupa mengenai rumus past tense, yaitu subject and verb 2. Oke, kita buat contoh seperti ini. If I had enough time, I would watch TV now or later on. Jika saya punya waktu, saya akan menonton TV sekarang. Jadi kalau di sini menggunakan past tense, maka kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti berlainan dengan kenyataan saat ini, maka menggunakan conditional tipe kedua. Jadi if I had enough time, I would watch TV now or later on. Kenyataannya saya tidak sedang menonton TV karena tidak mempunyai waktu. Oke, contoh yang kedua, if I were you, I would not be rude to the boss. Jika saya jadi kamu, I would not be rude to the boss. Saya tidak akan kasar sama bos gitu. Jadi kenyataannya itu berbeda. Saya itu bukan kamu, maka menggunakan past
10. Oke. Nah, penggunaan if I were you adalah salah satu cara yang baik untuk memberikan advice atau saran dalam bahasa Inggris. Jadi menggunakan if I were you dan and blah 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 seperti itu. Okay, next one we are going to talk about conditional sentences type 3. Jadi tipe ketiga ini adalah untrue in the past. Nah, yang tadi yang kedua adalah untrue in the present or future, dan sekarang nih kita bahas mengenai tipe ketiga yaitu untrue in the past. Tidak sesuai dengan kenyataan masa lalu, or a situation in the past, an action that can be changed. Jadi cannot be changed, jadi tidak bisa berubah. It is often used to express a feeling of regret. Jadi biasanya yang menggunakan conditional tipe 3 ini ada rasa penyesalan. Jadi tipe ketiga ini merupakan penyesalan, atau unreal condition in the past. Jadi tidak benar di waktu lampau karena bertentangan dengan kenyataan yang sudah terjadi. Strukturnya adalah if, kemudian subject, kemudian menggunakan tenses past perfect tense. Dilanjut dulu kalimatnya menggunakan koma, kemudian subject dan past future tense. Bila lupa rumusnya seperti ini. If, kemudian subject, had, verb 3. Ini rumus past perfect. Subject, had, kemudian verb 3. Kemudian rumus past future adalah would, kemudian menggunakan have, dan pasti menggunakan verb ketiga. Oke, ini adalah contohnya. If you had not made a fair yesterday, I would not left you. Or, jika kamu mau letakkan if-nya di tengah, maka tidak usah menggunakan koma. Jadi artinya seperti ini. Seandainya kamu tidak selingkuh kemarin, saya tidak akan meninggalkanmu. Nah, kalau kamu akan membuat main clause-nya dulu, jadi clause utamanya dulu di depan, tengah if-nya ada di tengah, maka koma itu dihilangkan. Jadi seperti ini, I would not leave you. Saya tidak akan meninggalkanmu seandainya kamu tidak selingkuh kemarin. Seperti itu. Atau contoh yang lain, if you had eaten breakfast, you would have felt fine this morning. Jika kamu sudah sarapan, you would have felt fine this morning. Kamu akan merasa baik pagi ini. Jadi kenyataannya adalah ternyata kamu tuh belum sarapan dan tidak merasa baik pagi ini. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan memberikan tabel untuk mempermudah kalian memahami perbedaan dari conditional sentence-nya. Ini adalah situasinya. Situasi dari tipe 0. Sebenarnya ada tipe 0, yaitu true in the present, atau sebagian orang menganggapnya adalah atau fakta. Jadi kalau fakta kadang-kadang tidak disebutkan dalam conditional sentence, namun saya akan memperkenalkan tipe 0. Tipe 0 itu rumusnya adalah if, kemudian simple present, kemudian resultnya yaitu simple present. Contohnya seperti ini, if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es, pasti meleleh. It's melt, meleleh. Jadi sesuatu itu terjadi dengan fakta, maka mau dikatakan besok kah atau sekarang atau nanti pasti akan menjadi kenyataan gitu. Padahal conditional sentence kan andaian, mengandai-andai, maka kadang-kadang tidak dianggap tipe 0 ini karena termasuk ke fakta. Oke, yang tipe pertama saja kita lihat. Ini tipe pertama yaitu true in the present or future. Rumusnya adalah if, kemudian simple present, dan menggunakan will, kemudian verb 1. Contohnya, if I have enough time, I will watch TV later on tonight. Saya akan menonton TV jika saya punya waktu malam ini gitu. Sekarang mau ngomong baru akan terjadi gitu. Oke, dan kedua ini tipe kedua, untrue in the present or future, menggunakan tadi rumusnya if, kemudian simple past, would, resultnya would,
plus simple form. Simple form ini maksudnya adalah verb one. Jadi simple form ini adalah bentuk kata kerja pertama. Contohnya, if I had enough time, I would CP now or later on. Kemudian tipe kedua, untrue in the past. Jadi tidak benar di saat masa lalu, menggunakan past perfect. Kemudian result clause-nya atau main clause menggunakan would, have. Past participle itu adalah verb ketiga. Dan would atau could ini bisa digunakan sebetulnya. Ada yang menggunakan would, ada yang menggunakan could, tergantung dengan kalimatnya. Oke guys, nah sekarang saya akan memberikan soal nih. Ini ada soalnya, kalian hanya jawab yes or no dalam statement. Kita baca statement pertama. If the weather had been good yesterday, our picnic would not have been cancelled. Seandainya cuaca sudah baik kemarin, piknik kita tidak akan dibatalkan. Jadi pertanyaannya, apakah pikniknya dibatalkan? Ternyata jawabannya adalah, menurut kalian gimana? Yes, dibatalkan. Kemudian, was the weather good? Apakah cuacanya baik? Ternyata cuacanya buruk lah. Karena kan dia mengandai-andai inginnya baik, tapi kenyataannya tidak baik. Oke, lanjut number 2. If I had an envelope and a stamp, I would mail this letter right now. Jika saya punya amplop dan stempel, saya akan mengirimkan surat ini sekarang. Pertanyaannya, apakah saya punya amplop dan stamp sekarang? Menurut kalian gimana? Punya nggak? Tentu saja tidak, ya kan? Kemudian, apakah saya ingin mengirimkan surat sekarang? Tentu saja. Apa? Iya. Kemudian, am I going to mail this letter right now? Apakah saya akan pergi untuk mengirimkan surat ini sekarang? Menurut statement tadi, ternyata tidaklah, karena tidak punya amplop dan stamp. Itu yang ketiga. If I didn't have any friend, I would be lonely. Jika saya tidak punya teman, saya akan sendiri. Jadi kenyataannya, saya sendiri atau enggak sih? Ternyata tidak, itu kan mengandai-andai aja. Ternyatanya saya punya teman. Do I have a friend? Of course, yes. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh conditional sentence. Dengan kalian bisa menjawab yes or no ini, berarti kalian bisa menangkap makna yang terkandung dalam conditional sentence atau pengandaian ini. Oke, kita lanjut lagi di soalnya seperti ini. If I have enough apples, I blah 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 an apples by this afternoon. Kira-kira ini bag ini menjadi apa? Kalau ini menggunakan have enough apples, berarti ini sudah simple present. Kalau simple present berarti ini menggunakan apa ya untuk melengkapi kalimat statement ini? Sudah bisa? Ada yang mau nebak? Udah diingat strukturnya seperti apa? Oke, strukturnya berarti will buy. Good. Oke, yang kedua statement. Gadis would buy a new laptop only if she won the first prize. Jadi gadis akan punya laptop nih hanya jika dia akan menang juara pertama nih. Kira-kira kalau kita buat ke statement conditional sentence bisa seperti apa ya? Ada yang bisa buat? Nah, seperti ini. If gadis won the first prize, nah jangan lupa menggunakan koma karena untuk memisahkan dari if clause dan main clause. Yang menggunakan if di awal berarti ini disebut if clause atau anak kalimat, dan she could buy a new laptop ini sebagai main clause atau induk kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika gadis menangkan juara pertama, dia dapat membeli sebuah laptop. Tapi kenyataannya ternyata bisakah? Ternyata tidak punya laptop karena dia kayaknya bukan juara pertama.
Ini hanya mengandai-andai. Oke, yang ketiga, if I bought a Ferrari, I will or would have no money left. Jadi kira-kira kita menggunakan will atau would dalam kalimat ini. Ya, sudah ada yang bisa menebak. Tebakannya berarti would. Good job. Oke, bila kalian bisa menebak dengan kalimat ini dengan benar, berarti kalian sudah paham dengan penggunaan conditional sentence. Okay guys, I think that's enough for English lesson today, and you can get some information of this video. And thank you for watching, and see you on my next video. Bye bye.